Halo teman-teman, selamat datang kembali di server coding. Pada video keempat ini kita akan belajar mengenai tipe data di dalam bahasa pemrograman Python. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Silakan teman-teman buka kembali untuk teks editornya. Di sini kita akan masuk ke dalam bagian keempat, yaitu tipe data. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuatkan skripnya, di mana nantinya di tahapan akhir kita akan melakukan suatu pengecekan tipe data ya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan belajar dulu nih. Ternyata banyak sekali tipe data di dalam bahasa pemrograman, khususnya Python. Nah, jika kita lihat terdapat string, integer, float, complex, list, tuple, range, ditch, set, Trojan set, boolean, batch array, dan memory view. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, jadi di dalam suatu tipe data tersebut, tentunya dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama terdapat dari value to a variable. Maksudnya, jadi suatu variabel ini sudah akan bisa menentukan dia itu bertipe data apa. Jadi jika kita menggunakan string di sini, aturan string, maka secara otomatis kita deklarasikan ini sebagai string. Jika kita menuliskan angka 20, maka kita deklarasikan bahwa ini adalah integer. Ini juga untuk float aturannya seperti ini. Untuk kompleks yaitu angka dan juga suatu karakter. Nah, untuk list seperti ini. Jadi di dalam value variable tentunya ini melakukan pengecekan di dalam suatu nilai yang tersimpan di dalam variabel. Nah, yang kedua yaitu terdapat suatu konstruktor function. Nah, ini dibuat untuk men-setting spesifik dari data type. Nah, jadi di sini kita lihat ya terdapat perbedaan nih teman-teman antara string biasa ya untuk variabel dan juga untuk spesifik data type. Nah, terdapat aturan seperti str, integer, float, complex, list, tuple, dan yang lainnya. Jadi diawali dengan tipe datanya tersebut. Oke, seperti itu untuk penggunaan dari constructor function. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita akan buat dulu satu komentar nih. Komentarin dulu. Oke. Lalu kita akan coba jalankan nih untuk variabel to variabel ya, value. Oke, kita bisa komentar dulu mungkin untuk yang ini. Nah, seperti ini. Nanti kita buka satu-satu. Sini kita gunakan print untuk hasilnya x seperti ini. Kita akan mereturn nih hasil dari str. Kita jalankan. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah jalan ya, tapi belum running. Coba pastikan ini sudah betul ya untuk tipe data yang dijalankannya. Tipe data, lalu di sini kan mainnya, main.py. Nah, jadi hasilnya untuk string yaitu hello world yang tersimpan di dalam str ini. Oke, kita bisa komentar sekarang. Lalu kita buka komentar untuk yang number ya, atau integer. Kita save. Nah, seperti ini. Jadi untuk suatu bilangan bulat ya, itu dimasukkan dengan integer. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan kembali. Lalu kita buka untuk float. Nah, 20,5. Ini merupakan bilangan pecahan ya. Jadi float. Oke, ini untuk kompleks, teman-teman. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan hasilnya. IJ, jadi kompleks itu dia menampung suatu mau number atau karakter. Jika digabung seperti ini maka masuknya ke dalam kompleks ya. Oke. Selanjutnya kita coba untuk yang list. Yang list itu berupa array ya. Nah, seperti ini data array. Selanjutnya
Ini untuk tuple, sebetulnya hampir sama ya. Hasilnya dari keterangan di sini. Nah, itu untuk range selanjutnya. Oke, seperti ini. Jadi range itu antara 0 sampai 6. Jadi kalau kita menuliskan range 10, maka antara 0 sampai 10. Jadi range itu suatu batasan ya, teman-teman. Oke, ini tipe data ditch. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu ini set, frozen. Coba kita yang frozen langsung. Nah, frozen set. Boolean pastinya true. Teman-teman sudah pasti memahami. Boolean. Nah, ini ada bit ya. Coba kita jalankan. Nah, bit. Jadi ini suatu string dibungkus dengan byte ya. Jadi bit. Ini bit 5. Coba dan juga memory view. Nah, untuk bit array seperti ini hasilnya, teman-teman. Bit array. Nah, ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Itu hasil dari bit array. Selanjutnya kita yang terakhir ya. Coba memory view. Nah, ini hasilnya memory view. Jadi suatu tampilan dimana ini menampilkan tadi kan 5 bit yang kita masukkan. Nah, yang menghitung dari memori yang sedang berjalan seperti itu. Oke, coba kita pindahkan untuk yang printnya ke bawah. Kita akan coba menjalankan beberapa mungkin dari spesifik data type ini menggunakan constructor function. Oke, coba kita yang str dulu, pasti hasilnya sama sih. Nah, hello world, pasti hasilnya sama ya teman-teman dari yang sudah kita jalankan tadi. Tapi ini untuk lebih spesifik lagi. Jadi ketika kita mempunyai suatu data di mana data tersebut kurang fix gitu atau kurang pasti apakah itu float, integer atau yang lainnya, maka kita bisa diikuti dengan aturan seperti ini yaitu constructor function. Oke, ini untuk cara penulisan dari constructor function ya. Misalnya coba kita yang boolean. Nah, jika boolean 5 ya, hasilnya itu true. Itu. Lalu coba kita yang list mungkin, pasti hasilnya tetap array ya. Nah, jadi untuk listnya sendiri ini tidak muncul ya, tapi langsung ke isinya, isi dari array-nya. Seperti ini, teman-teman. Oke, jika teman-teman sudah memahami antara perbedaan dari value variable dan juga constructor function untuk penggunaannya, kita akan lanjut di bagian cek dari data, tipe data ya. Nah, oke, kita bisa bawain dulu. Nah, di sini kita akan melakukan suatu pengecekan tipe data, di mana pertama kita akan mengecek integer nih, data integer. Kita buat suatu variabel dengan nama data integer, di mana nilainya sendiri ini adalah 11 ya. Kita bisa ganti mungkin menjadi 17 atau yang lainnya. Nah, selanjutnya print data integer. Jadi nantinya hasilnya akan 17 di sini. Lalu tipenya kita akan cek apakah ini beneran integer atau tidak. Oke, coba kita jalankan ya untuk yang integer. Kita bisa print running. Nah, data sama dengan 17 bertipe kelas integer. Oke, sudah sesuai teman-teman, ini integer. Selanjutnya kita buka kembali yang ini. Kita buat komentar yang integer. Oke, kita harus coba running kembali. Ini untuk float ya. Oke, belum ke running. Main. Nah, data yaitu 1,5. Nah, sudah sesuai data yang diambil. Lalu dicek nih, tipenya yaitu float. Nah, sudah kecek ya, sudah betul berarti ya. Ini adalah float atau pecahan. Oke, coba kita
cek ini di server coding, kita save, coba kita running seperti ini. Nah, data shipper coding bertipe string ya, str. Oke, sudah sesuai. Lalu kita coba nih untuk boolean, dimana ini isinya false ya teman-teman. Coba kita running, kita up lagi. Nah, bertipe data false bertipe boolean gitu. Seperti itu untuk pengecekannya. Selanjutnya yang terakhir kita coba kompleks. Oke, kita bisa jalankan kembali teman-teman. Oke, 5 plus 6J. Nah, jadi ini merupakan suatu tipe data kompleks ya. Nah, jika kita cek juga nih bertipe kelas kompleks. Oke, sudah sesuai ya. Oke teman-teman, jadi kita sudah belajar nih mengenai tipe data dalam bahasa pemrograman Python. Ternyata cukup banyak ya tipe data dalam pemrograman Python ini yang mungkin kurang kita ketahui. Dan kita juga sudah melakukan pengecekan untuk mengetahui tipe data yang sedang digunakan. Oke teman-teman, mungkin sekian di dalam video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.